Tahan. Berapa? Itu 100 ya. Oh, itu selesai. 18. Sini ya. Kedua tuh selesai. Aman. Belum aman. Nah, kamu lanjutin terus. Halo Pak Germas. Selamat sore semuanya. Sore. Sore. Pak Germas apa kabar? Sehat? Ketua Bandung suruh masuk. Bicara aja lah. Jadi pendidik bos. Adrian kasih mas. Musiknya Pak Adrian. Sore, Pak Ketua. Jayapura. Masuk. Jayapura. Sudah Ketua Jayapura. Oh, sedih. Barang yang lain nih. Luar biasa teman-teman DKI hari ini ya. Konkretnya kan begitu toh Ketua toh. Jadi konkretnya adalah pengembangan terhadap sekretariat dan termasuk juga ruang tidur dan lain sebagainya, kita juga sudah bereskan itu gitu tadi.
sesuai perintah lah. Perintahnya para ketua atau kalau kita ini kan di luar rel ini ketua. Agar Sesuai perintah para ketua-ketua. Jadi kami sudah amankan itu tadi. halo. Tidak usah kok, biar kita dengar semua. Biar saya gitu. Ya, bisa, cuman belum ada yang bicara yang mereka semua itu kan. Ada yang. Oh, kalau itu sudah masuk. Ada yang. Berarti tidak usah pakai ini. Tidak usah, sampai satu. Itu. Ketua Bandung sudah masuk ya? Udah. Bentar ya. Oh, siap. Hormat Ibu Ketua. Siap, Pager. Ada perintah kok. Aduh, Mama, kita mah nggak ada perintah ini, Pager. Kami tunggu perintah dari ketua-ketua. Siap, saya percaya lah ada ketua itu, ketua ONES. Ini orang bukan di puskesmas nih. Tidak ada di puskesmas. Di beberapa hari itu kan anak TKS bidang. Selamat sore buat Pak Asis juga. Kayaknya sudah gabung. Jadi tapi dia dapat dobel, dapat dari TKS, dapat dari ini. Tapi itu orang buka mereka dapat 3 orang. Jadi 3 orang layani beberapa hari. Kembali atas ini. Dia daftar orang buka di puskesmas. Orang rabut. Ada berapa ini? Jumlahnya di mana? 25. Sudah 25. 20. Belum ngangkat strategi. Tidak cewek cantik juga mana? Tuh. Sudah masuk. Ketua yang lain dulu. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kita tunggu bentar lagi. Suara. Forum tetap informasi. Forum tetap. Rokok kok. Masalah kinas lagi muncul. Pak Diki sudah masuk, ya? Sudah masuk. Selamat sore, Pak Diki.
Yang namanya tidak jelas nanti tuh dikasih keluar aja. Jangan sampai penyusup lagi masuk. Kelihatannya. Kau kan. Wih, banyak banget yang masuk. Lima lebih. Wah, 33 partisipannya. Iya, ini berarti 6 kota dan ini. Ini pelan ya. Pelan ya. Banyak. Saya. Selamat sore semua, selamat siang. Selamat siang. Siang juga. Apa kabar? Kabar baik, Bu. Baik, puji Tuhan. Kami di DKI juga kabar baik semua. Amin. Saya lihat penyegelan, ngeri lah ya. Pak Asis bagaimana komentar? Siap. Kita pantau. Pantau terus, ketua. Harusnya kan bantu tuh beliau nih. Yang baik ya kita dukung. Pak Netal ya. Ketua alumni SMA Don Bosco yang belum pernah berhenti. Ketua ASIS merapat. Ketua ASIS merapat dulu lah ke M1 nih. Siap. Pasti. Aduh, ada satu adik lagi nih, bahaya. Ketua besar biasa. Ketua ASIS. Tolong komunikasi dengan ketua alumni. Ketua ASIS monitor dulu Ketua ASIS. Siap. Ketua Jakpus itu Moke, mana Moke? Yang terkeras juga, Bang Ade. Pak Ketua Jaktim, pimpinan dari Jaktim sudah masuk ya? Selamat sore pimpinan. Oh siap, pimpinan siap. Ada penyatu bisa ikut tidak ini? Bisa semua, bisa keluar. Bisa semua. Pimpinan Jaktim. Siap. Pimpinan yang sudah masuk, pimpinan Jaktim. Pimpinan Jakpus juga sudah masuk. Belum, Jakut ini belum. Pimpinan dari Jakut belum masuk. Benar. Wakil Sekretaris Cabang Maumere. Ya, selamat sore, Pak Ketua Jakpus. Nanti bawa Moke di sini, kirim. Woi, otomatis. Siap. Yang semakin tepat. Betul. Dari Pak kita nih. Apa kita di samping ini kak? Membicara semua ketua cabang kok. Iya, dia baru masuk. Total ada berapa? Pak Ketua Jakarta Pusat. 34. Baritus. Siap. Saya. Siap. Filpat itu wakili apa itu? Maumere atau Larantuka? Antri joinnya lama. Siap salah kakak, siap salah. Tidak jelas kau itu tuh. Dia rangkap semua. Larantuka juga dia, semuanya.
Mana ketua-ketua yang lain ini? Pembicaranya ketua semua kan ini? Pembicaranya ketua cabang kan? Pak Aziz? Semua bicara. Pembesar semua ini. Siapa yang moderator? Baik, 36. Pasis, monitor pasis dulu lah. Monitor pasis, merapat ke menteng dulu. Oke, siap. Saya merapat. OTW. Jangan pantau terus kok dari luar ini. Saya senang. Jangan itu ini. Faktor-faktor yang lain begitu. Kami tunggu perintah. Siram semalam kita. Oi, pembesar dari Jakut sudah masuk, Pak Yoman. Ada TV. Pas Gimana nih? Pak Germas Palangkaraya, selamat bergabung Pak Germas, apa kabar? Luar biasa di tengah badai di Palangkaraya ini. Gimana Pak Germas dari Jaktim ini tambah ganteng lihat. Iya. Apa kabar Pak Germas? Baik. mereka ngeri laporan nih. Luar biasa. Paunes, selamat sore Paunes. Paunes Musnapa, pimpinan dari Jaktim. Belum kan? Siapa pematerin? Asis. Kasih turun ke ini. Kita tidak kenal. Pak Yoman, apa kabar Pak Yoman? Pak Yoman sudah di Menteng kok? Salumi. Abang Asis. Siap. Apa kabar Abang Asis? Lalu siap. Ya. Kesehatan, bro. Siap. Ya. Manes. Adrian Kasela, selamat sore Pak Adrian. Apa kabar pimpinan? Mereka ya. Apa kabar pimpinan? Pak Edi turun. Wah, selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak Edi Urun, apa kabar? Woi, kami di sini jaringan parah. Jaringan parah kok? Tom Jakpus. Itu mau segel berapa tahun? Segel sampai MP aja. Kamu udah makan? Pak Jonas, apa kabar pimpinan? Kamu lagi bagaimana kabar?
Segel sampai MPR. Diskusi tidak terlalu. Mulai itu sedikit aja. Jam 3 kah? Berarti jam 5 di sini dong. Nomor mas tadi. Dia Link langsung klik di link di grup ya coba. Banyak kan. Satu Terima kasih. Ininya. Cas di bawah. Ketua Ritus, gimana kabar? Baik, sehat. Masih aman. Alhamdulillah. Aman. Ini kita mau bakar lilin sebentar ini. Oh, siap. Mendoakan. Bakar lilin untuk apa, Ketua? 3 tahun. Kenapa? Bakar lilin untuk apa nih? Bakar lilin untuk berdoa. Doa kan ada berbagai macam wujud. Kita mendoakan arwah yang sudah meninggal. Wih, banyak sekali yang ada mendoakan yang masih hidup. Atau mendoakan yang mati biar bangkit lagi. Mendoakan Roro yang Kayaknya dia mau bergabung. Woi, kemarin video sama Babe keren nih. Apa ini Pak? Agar nggak ada nona-nonanya kah? Video sama Babe nih. Sudah. Gimana kabar ini di daerah Menteng ini Pak Ger? Menteng sudah kondisi aman Pak Germas. Marga siswa 1 sudah disegel semua, kondisi aman hari ini. Semuanya terkendali. Berarti Teo sudah masuk zona hitam. Gerakannya sudah sistematis tadi. Gerakan. Jadi atas perintah ketua-ketua semua toh. Kita di lapangan ini kan tinggal eksekusi. Wah, siapa? Video Bang Arman. Gua habis ya. Bang Arman. Bang Arman. Internet koneksi. Kamu bantu susun itu loh. Susun itu kursi-kursi di sini lalu meja di tengah, selesai. Salah selesai. Kalau tinggal aku bendera apa semua biar tinggal. Oh deh, dulu sebelah simbolnya supaya like-nya jelas. Woi, yang punya Jaktim. Satu kelurahan kah itu? Ternyata semua boleh. Sudah. Tidak bisa. Saya punya adik Kristin itu anak Kristin. Siap. Siapa sih yang Sehat kah? Sehat kakak. Nanti sekali-sekali bilang inilah, hari ke Menteng. Jahari itu kan orang Tanimbar, orang Somlaki. Oh iya, kemarin. Oh, Pak Jahari orang Mangun. Iya, kemarin beliau juga bilang tuh. Tapi kakak tidak bergabung itu yang parah. Nggak ada perwakilan Somlaki di PP. Nah, Gimana kabar ketua Somlaki yang ganteng yang di belakang? Somlaki di PP. Kemarin kakak tidak gabung juga, parah. Iyo, kita di sini jaringan parah. Dan ini mulai diskusinya jam berapa? Langsung jam berapa diskusinya? Ini siapa yang ditunggu lagi Pak Ger? Masih menunggu yang lain Pak Ger. Pak Mas. Oh, siap.
Sebentar lagi. Aduh, ini gimana kabar ketua ganteng dari Semelaki yang di belakang ini? Baru saya lihat. Woi, sehat, sehat. Tiga Tetap puluh satu pakai lah. masker. Bang Billy, Bang Billy tolong pakai masker. Bang Billy tolong pakai masker. Maskernya pakai. Oh, Pak Edi hari ini. Posisi di mana Pak Edi? Kenapa? Posisi di mana ini? Di Bandung. Jangan pantau dari jauh kok, merapat dulu ke Menteng. Bandung PSBB lah, nggak bisa ke situ. Ramai begini. Mau ke Jakarta juga sudah. Rupanya semua kumpul di Menteng nih. Iya. Tuan rumah ada acara kah? Sudah admit ada acara lagi Pak. Ada foto lagi di sana. Admit all. Tuan rumah ada acara kah? Ada saudara. Gubernur kemana sih? Ini kan? Langri. Oh ini. Halo. Nonaktif. Halo semuanya. Aku dulu ya. Halo, selamat sore semuanya. Ini aku mute dulu ya. Bapak Edi. Salam dari Menteng. Monitor Manado. Siap, Pak Gun. Baik. Halo semuanya. Kita mulai ya teman-temannya. Oke. Sebelumnya terima kasih ya. Selamat sore buat teman-teman semua, buat para ketua, buat teman-teman cabang yang sudah join pada diskusi kita saya di sini jadi moderator diskusi kita hari ini. Sesuai dengan tema kita dari cabang-cabang 28 cabang. Berinisiatif nih. Ya ini momen dalam proses itu kita dari 28 cabang berangkat dari ini kita memfasilitasi menginisiasi untuk
Saya meminta ya kepada teman-teman semua untuk di-mute dulu ya. Di-mute dulu ininya, jangan diaktifin. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, kita coba jangan aktifin dulu ya. Nanti di-mute sama aku. Jadi biar kita saling menghargai, biar diskusi ini juga jalan. Nah, untuk diskusi ini sendiri, nanti kita ada 3 pemantik utama yang akan memaparkan terkait dengan tema kita, yaitu refleksi 73 tahun PMKRI, selamatkan independensi PMKRI. Nah, terkait tema ini nanti ada 3 pemantik utama kita yang telah kita sediakan di sini. Yang pertama nanti dari Ketua Netal, mantan Ketua DPC Cabang Malang, bicara soal landasan yuridis perhimpunan, dan kemudian Denpasar bicara soal sosiohistoris perhimpunan. Artinya kita akan bicara nanti terkait perjalanan perhimpunan, historis perhimpunan selama 73 tahun. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga akan selanjutnya oleh Germas Jakarta Timur, Mas Gun, dan kemudian nanti akan menyampaikan pandangan dan argumennya. Nah, kita semua di sini juga yang menyampaikan statementnya, bahwa kita saling menghargai, kita mencoba mendengarkan, belajar saling masuk ke diskusi. Sudah saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa pelantikan PP kita ada pengurus pusat juga, dan juga teman-teman referensi juga ya, bahwa sebenarnya yang kita bahas hari ini tidak terkait sikap yang telah kita buat oleh 28 cabang. Mungkin saya akan baca secara ringkas ya pernyataan sikap 28 cabang. Pernyataan sikap bersama nomor istimewa dasar pemikiran PMKRI merupakan sebuah wadah pembinaan dan perjuangan mahasiswa di Indonesia yang mengedepankan prinsip independensi dalam dinamika keorganisasiannya. Seperti aturan, baik yuridis konstitusional maupun yuridis operasional, konvensi, praktek-praktek organisasian, ruang-ruang diskursif, dan sebagainya. Prinsip independensi yang diterjemahkan ke dalam beragam cara, sikap, dan tindakan organisator ini menjadi dasar untuk tetap menjaga marwah organisasi untuk berjuang bebas, tidak terikat, merdeka, dan tidak terintervensi oleh pragmatisme kepentingan. Akan tetapi dalam beberapa dinamika keorganisasian PMKRI diwarnai oleh polemik terkait prinsip independensi. Polemik ini bermula dari proses pengangkatan fungsionaris pengurus pusat PMKRI yang terjadi dalam acara pelantikan dan serah terima jabatan pengurus pusat PMKRI periode 2020-2022. Pengangkatan fungsionaris tersebut dinilai telah mengangkangi prinsip independensi sebagai fondasi yang menjaga marwah PMKRI. Terdapat 2 jabatan fungsionaris yang kami nilai telah mengabaikan prinsip independensi karena diisi oleh oknum-oknum yang telah berafiliasi dengan organisasi di luar PMKRI. Organisasi yang dimaksud adalah partai politik dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Oknum yang dimaksud adalah Saudara Oktonaha, Presidium Gerakan Masyarakat, dan Saudari Paulina Citra Dewi, Koordinator Lembaga Pers dan Media. Saudara Oktonaha memiliki afiliasi dengan KNPI dengan jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal KNPI Bogor, sementara Saudari Paulina Citra Dewi sebagai Sekretaris Badan Pembinaan Organisasi
keanggotaan dan kaderisasi Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah. Bukti-bukti terlampir di dalam surat ini. Pengangkatan jabatan fungsionaris dalam organisasi PMKRI mengikuti kaidah hak prerogatif formatur tunggal atau formatur jamak. Kaidah ini merupakan konsekuensi atas mekanisme organisasi yang memilih formatur tunggal dan dalam forum tertinggi berupa MPA. Sidang MPA yang diikuti oleh delegasi cabang telah menyerahkan hak cabang-cabang kepada mandataris MPA untuk memilih secara prerogatif atau hak khusus atau istimewa para pengurusnya ketika hendak menjalankan organisasi sebagai ketua presidium. Namun penggunaan hak prerogatif ini tidak tak terbatas. Formatur tunggal atau formatur jamak tak mengedepankan prinsip-prinsip keorganisasian seperti prinsip independensi yang tertuang dalam tata aturan dan konvensi di PMKRI. Mengacu pada penggunaan hak prerogatif yang tidak terbatas ini, mandataris MPA formatur tunggal ketua presidium atas nama Benedictus Papa kami nilai telah mengangkangi prinsip independensi dalam pengangkatan fungsionaris PPMKRI 2020-2022. Landasan konstitusi. Yang pertama, Saudara Okton Nahak, berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar PMKRI yang berbunyi, anggota diwajibkan menaati peraturan yang ada dalam perhimpunan. Hal ini menjadi ketentuan yang mengikat bagi semua anggota, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 Anggaran Dasar. Hal tersebut secara jelas diatur dalam ketentuan yuridis operasional berupa TAP MPA nomor 26/TAP/MPA XF111/94 tentang hubungan PMKRI dan KNPI, serta buku saku PMKRI bagian networking PMKRI poin 4, yang pada intinya menegaskan bahwa PMKRI bukan bagian dari KNPI dan PMKRI sejajar dengan KNPI. Berdasarkan lampiran TAP MPA tersebut tentang keanggotaan dan fungsionaris rangkap, poin 5 yang berbunyi, untuk organisasi kemasyarakatan dan kategori kesamaan status, fungsi, dan peran, perangkapan anggota dan perangkapan fungsionaris tidak diperbolehkan demi terjaminnya independensi perhimpunan. Sebutan tidak diperbolehkan di atas mengandung pengertian, manakala ada yang melanggar maka dengan sendirinya status keanggotaannya sebagai anggota PMKRI gugur atau batal demi hukum. Catatan buku saku bagian pembahasan keanggotaan dan fungsionaris rangkap. Saudari Paulina Citra Dewi, dasar penilaian ini adalah berdasarkan yuridis operasional yakni TAP MPA nomor 12/TAP/MPA XF2/92 tentang keanggotaan dan fungsionaris rangkap poin 6 yang berbunyi untuk organisasi politik perangkapan fungsionaris tidak diperbolehkan demi terjaminnya independensi perhimpunan. Pasal 7 berbunyi bagi anggota PMKRI yang masuk struktur kepengurusan PMKRI baik di tingkat pusat maupun cabang atau calon cabang tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi sosial politik. Sebutan tidak diperbolehkan di atas mengandung pengertian manakala ada yang melanggar maka dengan sendirinya situs keanggotaan dan fungsionaris rangkap, pengangkatan dan pembangkangan terhadap tata aturan ini kami nilai sangat berbahaya bagi independensi PMKRI dalam satu periode kepengurusan ke depan. Kami juga menilai bahwa Saudari Paulina Citra Dewi telah melanggar ketentuan pasal 10 ayat 2 yang terkait kewajiban anggota untuk mematuhi aturan organisasi. Dalam hal ini, Saudari Paulina Citra Dewi telah melanggar ketentuan TAP MPA seperti yang telah dijelaskan di atas. Berdasarkan pelanggaran yang telah dilakukan secara konstitusi, maka perlu disikapi secara serius setelah melakukan pembahasan secara cermat terhadap polemik yang membahayakan organisasi PMKRI. Dengan berlandaskan fakta, data, dan dokumen PMKRI, kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. 28 cabang PMKRI sangat menyayangkan terjadinya polemik yang tidak perlu dan dalam pengangkatan jabatan fungsionaris PP PMKRI periode 2020-2022. 2. Polemik yang tidak perlu ini akhirnya terjadi karena Saudara Benedictus Papa telah menggunakan kewenangan prerogatifnya secara tidak terbatas karena mengabaikan prinsip independensi organisasi yang secara tersurat tertuang dalam aturan-aturan PMKRI. Yang ketiga, polemik yang tidak perlu ini akhirnya terjadi karena dua kemungkinan. Yang pertama, Saudara Benedictus Papa tidak cermat dalam membentuk kepengurusannya karena tidak menelaah rekam jejak para pengurusnya, bahwa ada oknum yang telah melanggar konstitusi dan aturan lainnya, namun tetap menjadi fungsionaris PP PMKRI. Yang kedua, Saudara Benedictus Papa secara sadar dan sengaja mengangkat kedua oknum yang melanggar konstitusi dan aturan lainnya. Saudara Benedictus Papa
turut menjadi pelanggar konstitusi dan aturan lainnya di PMKRI. Tuntutan berdasarkan pertimbangan yang dilakukan secara konstitusional terhadap polemik yang terjadi pada internal PMKRI, maka kami menuntut hal-hal berikut. Yang pertama, mandataris MPA garing formatur tunggal garing ketua presidium atas nama Benediktus Papa sesegera mungkin memberhentikan 2 oknum pelanggar konstitusi PMKRI dari jabatan fungsionaris mereka di PP PMKRI periode 2020-2022. Pemberhentian ini dilakukan paling lambat hingga tanggal 5 Juni 2020. Yang kedua, mandataris MPA formatur tunggal ketua presidium atas nama Benediktus Papa melakukan permohonan maaf secara resmi kepada seluruh sivitas organisasi PMKRI sebagai bentuk penitensinya atas kekeliruan pengangkatan jabatan fungsionaris. Permintaan maaf dilakukan paling lambat hingga tanggal 5 Juni tahun 2020. Jika tuntutan di atas tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan, maka kami menyatakan pertama, mosi tidak percaya terhadap fungsionaris pengurus pusat PMKRI periode 2020-2022 dengan tanggung jawab sepenuhnya berada pada kelalaian mandataris MPA, garing formatur tunggal, garing ketua presidium atas nama Benediktus Papa. Yang kedua, tidak akan terlibat dalam kegiatan pengurus pusat hingga sebelum MPA Samarinda diadakan. 28 cabang PMKRI menyatakan tidak mendukung secara moral, material, dan politik atas setiap kegiatan, pernyataan sikap, dan hal-hal lain terkait dinamika atau mekanisme organisasi. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Besar harapan kami, mandataris MPA garing formatur tunggal garing ketua presidium PP PMKRI Santos Thomas Aquinas periode 2020-2022, Benediktus Papa, dapat segera menyelesaikan polemik yang terjadi di perhimpunan. Terima kasih. Proyek Ecclesia et Patria, Indonesia 25 Mei tahun 2020, mengetahui ketua-ketua cabang PMKRI se-Indonesia, Astramus F. Tandang cabang Yogyakarta ditandatangan, Januaris Jebles cabang Surabaya ditandatangan, Petrus Telombanua cabang Nias ditandatangan, Antoni Talubun cabang Tondano ditandatangan, cabang Jakarta Timur Onesius F. Napang ditandatangan, Prayoga cabang Banjarmasin ditandatangan, Herman Syufi cabang Sorong ditandatangan, cabang Jakarta Utara Elfridus Petrumuga ditandatangan, Joseph Epifanus cabang Merauke ditandatangan, Egi Praginata cabang Palangkaraya ditandatangan, Willem dan Dirwalu cabang Somalaki ditandatangan, Jembris Awafom cabang Timika ditandatangan, Darius Prawiru Deusritus cabang Jakarta Pusat ditandatangan, cabang Madiun Krishna Widodo ditandatangan, Benediktus Aterwarat cabang Malang ditandatangan, Nur Iman Gule cabang Bandung ditandatangan, Rio F. Luntungan cabang Manado ditandatangan, Robertus Diki Armando cabang Denpasar ditandatangan, Sanggam Fernando Naibaho cabang Pekanbaru ditandatangan, Andreas Petrus Wakai cabang Mataram ditandatangan, Luis Lere cabang Tambulaka ditandatangan, Markus Mulyono Lalong cabang Malsohi ditandatangan, Agus Semunya cabang Sorong Selatan ditandatangan, Yakobus Catur Bimo Sasongko cabang Samarinda ditandatangan, Wakol Yeli Pele cabang Jayapura ditandatangan, Marcelinus Atapuken cabang Larantuka ditandatangan, Yances Yante cabang Bintuni ditandatangan, Stefanus Mote cabang Nabire ditandatangan. Tembusan Depertim PPPMKRI Santos Thomas Aquinas periode 2020-2022. 2 anggota penyatu PMKRI se-Indonesia, 3 pastor moderator PMKRI se-Indonesia, dan terakhir DPC PMKRI se-Indonesia. Lampiran terlampir. Baik, itu sikap bersama dari 28 cabang. Selebihnya teman-teman nanti mungkin bisa baca. Itu sudah dikirim ke email masing-masing. Nah, harapannya lewat diskusi pada hari ini kita semua bisa berefleksi ya terkait polemik yang terjadi. Artinya
tujuan kita menginisiasi diskusi ini nanti kita paparkan di sini dengan memberikan pandangan yang dapat membangun perhimpunan. Artinya kita di sini tidak mendiskusi tujuan negatif tidak, tapi harapan kita lewat diskusi ini perhimpunan. Nah, mungkin langsung saya persilakan kepada Ketua Netal menyampaikan gagasan atau pandangannya terkait landasan yuridis. Kepada Ketua Netal saya persilakan. Oke. Ketua Netal, Ketua Netal. Ya, halo. Halo. Selamat sore semuanya. Halo Ketua. Bisa dengar suaranya? Sore Ketua. Halo. Selamat sore. Sore Ketua, sore. Selamat sore Ibu Ketum Bandung. Bisa dengar suaranya semuanya? Siap, bisa Ketua lanjut. Oke, baik. Ya, dengar Ketua. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur atas Dies Natalis PMKRI, perhimpunan kita yang tercinta ini, yang ke-73 tahun ya. Yang berikut saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman cabang, 28 cabang yang mempercayakan saya sebagai salah satu pemantik ya untuk diskusi kita, merefleksikan perhimpunan yang mana hari ini berusia 73 tahun, dan materi yang akan saya sampaikan terkait dengan landasan yuridis. Baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator dalam membacakan pernyataan sikap bersama tadi, tentu saja kita mendengar beberapa alasan atau landasan yuridis konstitusional yang digunakan untuk membuat pernyataan sikap bersama itu. Saya ingin mengajak teman-teman semua, anggota biasa maupun anggota muda, dalam menyikapi polemik PMKRI hari ini dengan pelantikan 2 orang di pengurus pusat, maka kita tentu saja melihat lebih jauh terkait dengan landasan-landasan berPMKRI. Landasan di sini yang akan saya sampaikan, pertama, landasan yuridis konstitusional, dan yang kedua, landasan yuridis operasional. Ya teman-teman, sebagaimana kita hidup bernegara kesatuan Republik Indonesia ini, kita juga tahu bahwa Indonesia memiliki landasan yuridis konstitusional yang kita kenal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di PMKRI juga ada landasan dasar, landasan konstitusional tersebut, yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di dalam anggaran dasar ini dan anggaran rumah tangga ini saya hanya menyentil terkait dengan poin-poin yang mengatur tentang keanggotaan, sehingga tidak terlalu memakan banyak waktu dan tidak terlalu membias terkait dengan polemik PMKRI hari ini. Baik. Yang pertama terkait dengan landasan yuridis konstitusional, sebagaimana yang sudah disinggung tadi dalam pernyataan sikap bersama itu, yang mengatur tentang keanggotaan itu terdapat dalam anggaran dasar pasal 8. Ya. Di situ mengatur tentang anggota biasa, yang mana anggota biasa itu terdiri yakni mahasiswa S0 atau S1, warga negara Indonesia yang masih aktif kuliah, atau seperti yang diatur dalam rapat umum anggota cabang dengan batas waktu paling lama 11 tahun.
terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa. Jadi ini masih bersifat umum, karena ini diatur dalam anggaran dasar, masih bersifat umum. Lalu ada juga aturan-aturan terkait pemberhentian anggota, yakni dalam anggaran dasar itu sendiri juga pasal 9. Yang pertama, pemberhentian anggota apabila permintaan sendiri, meninggal dunia, yang kedua meninggal dunia, lalu yang ketiga dipecat. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dalam anggaran dasar pasal 10, subpoin pertama, anggota biasa mempunyai hak-hak dalam perhimpunan. Sementara sub 2 pasal 10 tersebut mengatur bahwa anggota diwajibkan menaati peraturan-peraturan dalam perhimpunan. Nah, ini juga masih bersifat sangat umum, yang kemudian akan diatur di dalam anggaran rumah tangga dan landasan yuridis operasional yang lebih jelas. Baik teman-teman, saya lanjutkan ke anggaran rumah tangga. Jadi di dalam anggaran dasar tadi masih sangat umum aturan-aturannya, sehingga diatur lagi dalam anggaran rumah tangga untuk lebih memperjelas apa yang diatur dalam anggaran dasar tersebut. Dalam anggaran rumah tangga pasal 1 tentang keanggotaan, tentang penerimaan dan penolakan, subpoin pertama, permintaan untuk menjadi anggota biasa, anggota penyatu, dan penyokong harus diajukan dengan surat kepada pengurus cabang yang bersangkutan. Subpoin yang kedua, permintaan untuk menjadi anggota biasa harus disertai bukti bahwa ia adalah mahasiswa, berupa surat keterangan dari perguruan tinggi atau lainnya yang diakui oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi yang sederajat dengan perguruan tinggi negeri, di mana dimungkinkan mencapai tingkat pengetahuan sarjana. Nah, di dalam pasal pertama tadi tentang keanggotaan, kita juga melihat bahwa seorang anggota biasa PMKRI dilantik oleh pengurus cabang yang bersangkutan menjadi anggota biasa setelah dengan baik melalui masa percobaan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam rapat umum anggota cabang. Nah, itu pasal pertama. Pasal ketiga, pasal 3 tentang pemberhentian. Subpoin 1, seorang anggota biasa, penyatu, dan penyokong yang hendak berhenti dari PMKRI harus memberitahukan keinginan itu kepada pengurus cabangnya paling lambat 1 bulan sebelum tanggal pemberhentiannya. Jadi misalnya kalau ada surat pemberhentian dari oknum tertentu baru lewat dari 1 bulan, maka ini kita bisa menganalisa lebih jauh dengan menggunakan pasal-pasal Suaranya ketua yang Neta, ada dalam. suaranya putus-putus. Halo? Iya. Lanjut. Iya, jelas Halo? ketua. Lanjut. Oke.